gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebab ada mujizat di dalam kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur. Tuhan
mujizat ketika kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur.
percaya ketika kami menaikkan syukur kami, ada mujizat yang terjadi. Sebab kami tahu Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dan kami pulang membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. In Jesus name, semua yang siap untuk bersuka bagi Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya. Shalom, mari saya undang berdiri jemaat semua. Kita nyanyikan sama-sama, terima sukacita dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Kita penuh dengan sukacita ya Bapak Ibu, karena kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala percaya. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
kita sanggup melakukan segala perkara, Tuhan pasti sanggup. Tuhan masih sanggup untuk menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari kuatkan hati kita untuk melewati segala persoalan. Sebab Tuhan Yesus selalu menopang kita. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau yang menopang hidup kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah imanmu, lewati setiap pergumulan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, letakkan kepercayaanmu kepadanya. Percayalah, Ia tak tinggal.
pernah terlambat untuk menolong setiap kami Tuhan. Tuhan masih sanggup, percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Percayalah, 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 kita harus percaya, percayalah, Ia tak pernah tinggalkanmu. Mari sekali lagi kita bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dan bagaimanapun keadaan kami, tidak ada yang kebetulan terjadi. Karena firman-Mu berkata dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus pada minggu pagi hari ini. Kami percaya ini karena belas kasihan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan telah pakai worship leader, para singer, pemain musik semua, penari dan petugas penata layan untuk bawa kami memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu bukan perkataan biasa, tapi perkataan yang penuh dengan kuasa yang mengubahkan kehidupan kami. Amin. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang bergumul dengan kehidupan kami, apapun pergumulan kami, biar firman-Mu menjamah kami, karena kami percaya pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pagi hari ini dapat berjumpa dengan ibu bapak, saudara-saudara sekalian di sini, di jemaat di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala ya, Bapak Pendeta Profesor Sony Jaluku yang memperkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nama saya Daud Alphonse Pandi, saya pendeta pada Sinode Am Gereja Protestan Indonesia dan diutus menjadi pendeta pelayan di Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan keseharian saya adalah dosen. Saya berhome base di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil Internasional di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Stephen Tong di Kemayoran, dan puji Tuhan baru tanggal 24 kemarin saya selesai di wisuda di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Jadi kalau dihitung saya sama Bapak Gembala, sebenarnya saya kakak tingkatnya Bapak Gembala. Karena saya masuknya 2020, Bapak Gembala 2021. Tapi mungkin karena otak Bapak Gembala lebih encer ya, jadi lebih cepat selesai daripada saya ya. Bapak Gembala selesai sekitar Februari ya Bu ya. Februari sudah selesai S3. 3 tahun kurang lebih ya menempuh masa studi. Saya baru selesai kemarin tanggal 24 Oktober, 4 tahun ya, selisih cukup banyak ya, 1 tahun.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang menarik, ladang telah menguning. Ya. Tanggal 7 Oktober waktu Ibu Aurel WA ke saya, tema renungan kita pada minggu pagi hari ini, ladang telah menguning. Saya kemudian menyampaikan kepada istri saya, nanti tanggal 27 saya akan berkhotbah di Semarang dengan tema ladang telah menguning. Kira-kira apa pendapatmu tentang ladang telah menguning? Ya, istri saya bilang, emang apa urusannya dengan saya? Ladang mau menguning ke, menghijau ke, membiru ke, itu urusan. Nah Bapak Ibu, ini sesuatu yang serius. Tema ini sangat serius. Ladang sudah menguning, ya, ladang telah menguning. Ketika kita mendengar tema ini, seharusnya kita berpikir dari sisi yang berbeda, bahwa tema ini membawa masalah bagi kita. Ya. Karena kalau tidak ada masalah, buat apa kita renungkan? Ya. Kalau Bapak Ibu setelah mendengar tema ini kemudian merasa biasa-biasa saja, itu bukan masalah saya, berarti ada sesuatu yang salah dengan Bapak Ibu. Karena tema ini penuh dengan masalah. Karena itu untuk mendasarkan renungan kita, mari kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kemudian kita akan melewati ayat 13. Kita akan baca lagi ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 12 dan ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu akan baca ayat 2, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12, kemudian kita lanjutkan ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 2, kita bergantian. Dengan judul perikop, Yesus mengutus 70 murid. Ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2 silakan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 4 silakan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Silakan. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Silakan. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Silakan. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ayat 17 silakan Bapak Ibu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Silakan.
Ayat 20 sama-sama, 1, 2, 3. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada kebaktian minggu pagi hari ini. Yang disebut berbagi adalah kita yang tidak saja membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, berdasarkan teks ini kita akan melihat ada masalah apa dengan ladang yang sudah menguning. Karena itu mari kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari bacaan kita ini Bapak. Di ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus berkunjung, ya, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengutus utusannya. Dalam hal ini 70 murid dan mereka diutus berdua-dua. Ya, berdua. Jadi 70 bagi 2 berapa itu? 35. Berarti Yesus utus 35 tim, ya. Satu tim isinya 20, satu tim isinya 2 orang, 2 kali 35 70 orang. Dan saya pikir ini hal yang wajar karena setiap kali kunjungan pasti ada utusan yang terlebih dahulu. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang pun sudah ada utusan. Nabi-nabi, Yohanes Pembaptis pun diutus, ya, untuk menyampaikan tentang kedatangan Yesus. Dan saya pikir sama ya dalam kehidupan kita. Setiap pejabat mau turun, ya sebelumnya pasti sudah ada utusan, ya. Mereka harus pergi untuk apa? Membuat pemetaan, ya. Tempatnya di mana, kemudian nanti siapa-siapa yang hadir, dari suku apa saja, mereka makannya banyak atau tidak, kemudian nanti bagaimana sikap mereka, ya itu semua kan harus disiapkan. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus berkunjung, Tuhan telah mengutus ke-70 murid ini untuk mempersiapkan sebelum Yesus datang berkunjung. Nah, apa yang menjadi tujuan dari kunjungan Tuhan Yesus sebelum mengutus ke-70 murid? Kalau kita lihat pada ayat 9c, Tuhan Yesus berkata, katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dan kita tahu visi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyatakan kerajaan Allah. Untuk menyatakan pemerintahan Allah. Itu yang paling substansi. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan berdasarkan latar belakang masalah ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ada masalah apa dengan ladang yang sudah menguning itu. Masalah yang pertama, kalau kita lihat pada ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau kita bandingkan dengan Matius 9 ayat 36 sampai 38, firman Tuhan berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Waktu saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu ajar satu lagu, ya. Itu kira-kira bunyinya begini, suara saya kurang bagus tapi jangan dengar suara saya, dengar lagunya, ya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kalau ayat 2-nya, apa arti ladang-ladang? Apa yang harus dituai?
ladang itu seluruh dunia, manusialah tuayannya. Kira-kira saya masih ingat lagunya seperti itu. Nah, kalau kita melihat masalah yang pertama dengan ladang yang sudah menguning ini, Tuhan Yesus katakan, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Ini masalah. Tuayan banyak, penonton juga banyak, tapi pekerja sedikit. Dan salah satu tantangan dalam misi gereja hari-hari ini adalah masalah ini. Ladang sudah menguning, tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Di gereja itu cari pekerja susah. Kalau cari penonton banyak. Yang datang nonton di gereja itu banyak. Tapi yang mau memberi diri untuk menjadi pekerja, untuk menuai di ladang yang sudah menguning, itu yang susah. Susah sekali. Saya percaya di tempat ini tidak seperti itu. Tapi di beberapa gereja yang lainnya jauh. Itu kalau kita cari orang-orang untuk melayani saja. Jangankan jadi pendeta. Jadi singer untuk pelayanan doa, diakonia. Susahnya minta ampun. Ya, disuruh doa, disuruh orang lain. Bapak bisa doa? Jangan saya. Istri saya saja. Susah kita cari orang untuk memberi diri menjadi pekerja di ladang yang sudah menguning. Ini masalah. Apalagi mau jadi pendeta. Bapak Ibu jangan heran. Sekarang itu minat orang untuk sekolah pendeta itu semakin berkurang. Di sekolah-sekolah pendeta itu jumlah mahasiswa itu semakin menurun. Karena katanya sekolah pendeta itu tidak ada masa depan. Makanya orang tua lebih suka ketika anaknya itu pintar disuruh kuliah yang lain. Pendeta itu pilihan terakhir. Banyak orang tua ketika melihat anak yang pintar, ini cocok nih jadi dokter. Anak kedua, wah ini pintar ngomong dia, jadi pengacara. Anak yang ketiga tegas, ini cocok tentara atau polisi. Nah anak yang keempat, ini agak kurang-kurang ya. Kayak gila-gila anaknya nih. Udahlah, kasih dia sekolah pendeta aja. Makanya banyak pendeta yang kayak gila-gila ya. Karena orang tua memberi yang seperti itu untuk sekolah pendeta. Dan memang tidak gampang menjadi pekerja di ladang Tuhan. Bapak Ibu jangan pikir gampang. Itulah sebabnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus sesuatu yang real. Tuayan banyak tetapi pekerja sedikit. Menjadi pekerja di ladang Tuhan tidak gampang. Kami pendeta, Bapak Gembala aja, waktu awal-awal perintisan pasti kami punya pengalaman yang sangat-sangat dinamis. Buat apa saja salah. Pendeta kalau terlalu gemuk, dibilang rakus. Kalau terlalu kurus, dibilang penyakitan, banyak dosa. Pendeta kalau terlalu kaya, dibilang pasti korupsi juga kan. Kalau pendetanya miskin, dibilang ini karena kutuk ya, pendetanya. Kalau pendeta naik mobil bagus, dibilang apa? Ini pasti sombong pendetanya, pamer mobil. Tapi kalau pendetanya jalan kaki, naik motor, dibilang pendeta nggak ada berkat, terlalu banyak dosa mungkin ya, sehingga tidak diberkati Tuhan. Ya, termasuk berkhotbah pun Bapak Ibu bisa lihat. Pendeta khotbah terlalu panjang, jemaat tidur, katanya pendetanya terlalu panjang khotbahnya. Kalau terlalu pendek katanya pendetanya nggak ada persiapan, makanya itu. Kalau pendeta khotbah terlalu tertawa katanya nggak berisi firman Tuhan. Tapi kalau semuanya tekstual berisi doktrin dibilang pendeta nggak lucu, nggak bagus pendetanya. Jadi serba salah menjadi pekerja di ladang Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Itulah sebabnya tidak gampang mengajak orang untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Tuayan banyak tetapi pekerja sedikit. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan rindu supaya apa? Supaya setiap kita yang mengasihi Tuhan, itu kita berdoa. Supaya apa? Kita bisa memberikan kepada Tuhan yang terbaik, yaitu pekerja-pekerja untuk menuai di ladang Tuhan. Karena itu kita rindu di jemaat ini Bapak Ibu, ya, semua diperlengkapi dengan baik untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Kalau punya anak ya, jangan hanya suruh
sekolah ini, sekolah itu. Perlengkapi juga dengan firman Tuhan ya. Bekali mereka dengan firman Tuhan supaya apa? Di tempat kerja mereka pun mereka bisa menjadi pekerja. Mereka dapat menuai jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Karena pekerja itu sedikit. Tuayan banyak, pekerja itu sedikit. Itu masalah yang pertama terkait dengan ladang yang sudah menguning. Masalah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di situ adalah ada pada ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan di situ. Tuhan Yesus berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Apa artinya Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan membayangkan ladang yang sudah menguning itu seperti hamparan sawah ya, yang ada di Jawa ini banyak ya. Ketika kita lewat jalan tol, kiri kanan padi sudah menguning, indah. Itu ladang yang sudah menguning. No. Itu bukan gambaran Alkitab tentang ladang yang sudah menguning. Kenapa? Karena dari perkataan Tuhan Yesus ini jelas. Ada masalah dengan ladang ini. Pertama ada masalah dengan pekerja yang sedikit. Yang kedua ada masalah dengan ladang ini. Sudah menguning, tetapi jangan lupa. Di ladang yang sudah menguning ini ada banyak serigala. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Di bagian lain firman Tuhan melengkapi, karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Tidak mudah. Jangan membayangkan ladang yang sudah menguning itu sesuatu yang indah. Oh tidak. Ladang yang penuh dengan ranjau. Serigala banyak di situ. Itulah sebabnya ketika banyak orang sudah memberi diri menjadi pekerja di ladang Tuhan, sudah memberi diri menjadi domba, ketika dia masuk ke ladang tuayan, apa yang terjadi? Dia kecewa, dia putus asa, dan dia mengundurkan diri. Karena mungkin dia pikir Tuhan mengutus dia seperti domba ke tengah-tengah domba. Padahal jelas firman Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tidak mudah. Banyak domba yang kecewa karena tidak bisa ya melihat banyak serigala di ladang tuayan. Dia mengundurkan diri. Kita lihat berapa banyak orang yang awalnya jatuh cinta dengan Tuhan, memberi diri kepada Tuhan, tetapi beberapa lama kemudian mereka mengundurkan diri. Kenapa? Karena banyak serigala. Bukan hanya banyak serigala berbulu domba juga ya. Dan banyak domba juga berbulu serigala. Itu yang terjadi Ibu Bapak Saudara. Sehingga memang luar biasa. Saya pernah pelayanan di satu wilayah di Sulawesi Tengah Bapak Ibu. Itu ada satu keluarga besar. Mereka pelayanan melalui pujian. Tapi karena terlalu banyak yang mengisi pujian waktu ibadah, pendetanya lupa untuk mempersilakan mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Satu keluarga ini protes kepada Bapak Gembalanya. Bapak Gembalanya ini enggak benar. Masa kami udah latihan 1 minggu enggak dikasih kesempatan untuk bernyanyi. Dan mereka keluar dari gereja. Bukan hanya pindah gereja, pindah agama. Hanya gara-gara lagu. Di dalam gereja hati-hati. Ladang yang sudah menguning itu penuh dengan serigala. Banyak serigala yang berbulu domba. Itulah sebabnya saya baca satu tulisan menarik. Ada 2 tipe orang Kristen. Kristen domba, Kristen serigala. Kita yang mana? Untuk membedakannya bisa dilihat dari perilaku kita, bisa dilihat dari tutur kata kita, bisa dilihat dari bagaimana ya kita berinteraksi dengan orang lain. Akan kelihatan kita Kristen domba atau Kristen serigala. Cara-cara kita berdoa kan sudah menunjukkan kita ini domba atau serigala. Saya pikir ya, kenapa Tuhan Yesus tidak berkata aku mengutus kamu seperti serigala ke tengah-tengah serigala aja. Supaya aman, kan gak ada masalah. Kenapa harus domba ke tengah-tengah serigala?
Karena memang domba itu adalah simbol dari Yesus sendiri. Yesus disebut anak domba Allah. Ya. Tidak pernah Yesus disebut dengan anak binatang yang lain. Ya. Anak kuda Allah, ya. Anak sapi Allah, nggak ada. Ya. Apalagi di Papua katanya ada anak babi Allah, tidak ada itu. Yang ada cuma satu, Yesus anak domba Allah. Domba itu penurut, domba itu setia. Itulah sebabnya banyak orang tidak mau menjadi domba. Dia lebih memilih menjadi serigala, ya, mencakar kiri, mencakar kanan. Bahkan dia makan banyak domba. Dan yang lucunya lagi, kita sesama domba juga kadang tidak bisa solid. Ya. Ketika diutus, domba dengan domba juga berselisih satu dengan yang lain. Berkelahi. Makanya sebelum serigala datang, domba-dombanya udah terluka. Karena saling menyerang masing-masing. Sehingga serigala datang tinggal selesai. Ini masalah. Makanya jangan berpikir ladang yang sudah menguning itu sesuatu yang indah. Masalah ada di situ. Di ladang yang sudah menguning. Termasuk dalam banyak hal. Perhatikan cara-cara kita berdoa. Kita Kristen domba atau Kristen serigala. Ada orang yang marah-marah berdoa marah-marah. Nggak tahu. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Boleh nggak kita kalau lagi marah kita berdoa? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh? Kita lagi marah sama orang, terus kita masuk di kamar berdoa. Boleh? Boleh. Nah ini yang bahaya nih. Kalau boleh, kira-kira isi doanya apa itu? Ya, kira-kira isi doanya apa Bapak Ibu? Saya lagi bayangkan ya, kalau ada seorang istri ya, yang mungkin diperlakukan tidak adil oleh suaminya, dianiaya. Kemudian dia marah tetapi tidak bisa balas. Dia masuk di kamar dan dia berdoa. Itu kira-kira isi doanya apa itu Bapak Ibu? Saya bayangkan pasti dia masuk, dia mengeluh dan dia mulai berdoa. Tuhan, hamba sudah tidak sanggup Tuhan. Terlalu berat penderitaan ini. Ya, itu laki-laki yang dulu jadi jodoh saya. Itu sekarang kayak bajingan Tuhan. Pasti dia akan berdoa apa adanya di depan Tuhan. Dulu waktu jadian saya pikir dia tulang rusuk ya. Tapi setelah menikah baru saya tahu dia tulang babi Tuhan, bukan tulang rusuk. Isinya marah-marah seperti itu. Sekarang kalau Tuhan mau ambil juga silakan Tuhan. Saya udah siap jadi janda dari saat ini. Orang kalau lagi marah kan doanya seperti itu. Itulah sebabnya kalau menurut saya Petrus berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Makanya kalau lagi marah-marah hati-hati. Bapak Ibu bisa jadi serigala di dalam doa. Doa kita itu doa yang penuh kutuk. Doa marah orang. Doa hina-hina orang. Jangan. Karena di dalam doa pun sebenarnya kita menunjukkan siapa kita. Kita Kristen domba atau Kristen serigala. Itu dua masalah. Yang pertama tentang pekerja yang sedikit, tuaian banyak. Di ladang yang sudah menguning itu. Yang kedua adalah kondisi ladang itu sendiri. Penuh dengan serigala. Kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa tetap menjadi pekerja di ladang Tuhan sekalipun banyak serigala di ladang itu. Kalau kita perhatikan ayat keempat Bapak Ibu di situ dikatakan begini di ayat yang keempat. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Pergi tetapi tidak membawa pundi-pundi, tidak bawa bekal, tidak bawa kasut, bahkan tidak memberi salam kepada siapapun yang ditemui. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya Tuhan Yesus mau berkata seperti ini. Untuk menjadi pekerja yang sungguh-sungguh. Sehingga bisa menuai dengan baik. Jangan andalkan apapun juga. Jangan andalkan apapun. Ya. Jangan andalkan makanan. Jangan andalkan pakaian. Jangan andalkan apa lagi. Salam itu bicara keramahan.
Jangan andalkan keramahan kita. Kalau kita andalkan semua itu untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, kita pasti akan putus asa dan kecewa. Karena seramah-ramahnya kita akan ketemu serigala yang tidak ramah dengan kita. Jadi jangan mengandalkan apapun. Kalau kita melayani mengandalkan semua itu, bukan mengandalkan Tuhan, maka kita akan kecewa. Orang mengandalkan uang untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, dia akan kecewa. Saya pernah melayani di Jakarta Bapak Ibu, awal-awal selesai kuliah di sebuah ministry yang didirikan oleh salah seorang anak Tuhan yang bertobat ya, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia seorang yang punya aset banyak sekali ya, kekayaannya luar biasa, sehingga dia memberi diri untuk melayani, buka persekutuan, ministry. Dan Bapak Ibu tahu, setiap minggu saya karena di bagian pelayanan, bagian keuangan, kemudian yang biasa ngundang-ngundang pendeta, ngundang-ngundang artis untuk nyanyi, itu di Jakarta di kawasan Senayan. Itu satu minggu dari kantong beliau sendiri sekitar 50 juta keluar untuk membiayai ibadah setiap minggu. Mulai dari sewa gedung, PK pendeta, PK pelayan, kemudian PK artis mahal loh Bapak Ibu, jangan pikir murah. Saya ini biasa nelpon artis-artis itu ya. Ada satu yang biasa udah pindah ke agama Islam itu ya. Dulu idol itu ya. Itu saya nelpon juga ya. Saya minta untuk kesaksian di gereja. Minta 25 juta sekali nyanyi ya. Ada yang minta 10 juta sekali nyanyi ya. Dan beliau berani keluarkan uang katanya biar jemaat senang datang ibadah. Betul. Tahun pertama gereja penuh karena ada artisnya ya. Tetapi tahun kedua ada sesuatu yang terjadi dengan usaha Bapak ini. Apa yang terjadi ya? Uang berkurang dan gereja mulai hilang satu-satu. Pengerja mulai hilang satu-satu. Kalau kita hanya mengandalkan uang untuk menjadi pekerja ya di ladang Tuhan, maka pasti kita akan kecewa. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara memang tidak mudah. Memang tidak mudah, apalagi kalau kita mengandalkan keramahan kita. Jangan kita terlalu senyum, orang bilang cari muka, penjilat ya. Tapi kalau kita pasang muka serius, dibilang orang gak ada kasihnya. Jadi serba salah jadi pekerja di ladang Tuhan. Apalagi kalau kita mau cari nyaman di ladang tuayan. Oh jangan, Tuhan Yesus berkata, orang yang memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Saya pernah, seorang ibu memberi diri katanya melayani. Tanya Daud, ibu rindu untuk mau memberkati orang-orang dan ibu dengan tim misi dari gereja mau ke Klaten. Waktu itu erupsi Gunung Merapi ya, jadi korban banyak. Jadi saya bilang, puji Tuhan baik ibu. Oke. Nanti Daud tolong atur ya ibu-ibu dari gereja, kaum ibu sama lansia kami mau turun. Oke, saya atur. Setelah selesai atur semua, ibunya nelpon saya tengah malam. Daud bagaimana semua? Sudah siap ibu. Nah ini ya ibu punya permintaan. Daud kira-kira di Klaten itu hotel bintang 5 yang mana ya? Soalnya saya nggak bisa tidur di rumah biasa. Karena mau ke tempat pelayanan, tapi minta tidur di hotel bintang 5. Saya bingung, saya tidak tahu Klaten itu bagaimana. Hotel bintang 5 aja. Saya bilang, tapi saya takut beliau tersinggung. Saya bilang, ibu memang gak bisa tidur di pastori ya. Karena pendetanya ada siap pastori. Tapi kata ibu ini, enggak. Saya kalau tidur dengan ruangan seperti ini, saya gak bisa tidur sampai pagi. Harus yang sekelas hotel inilah, yang bintang 5. Saya bilang, wah. Saya berdoa Tuhan, tolong ibu ini supaya pikirannya jangan ke hotel. Tapi supaya datang melayani jiwa-jiwa yang ada di Klaten. Banyak kali kita seperti itu. Mau melayani di ladang Tuhan, tapi mau cari nyaman. Ingat, di ladang yang sudah menguning itu tidak ada kenyamanan sama sekali. Itulah sebabnya tidak boleh mengandalkan apapun juga. Karena kalau tidak kita akan kecewa dengan pelayanan kita di ladang yang sudah menguning. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menjadi pekerja yang berhasil di ladang yang sudah menguning itu? Ayat 5 sampai ayat 12 di situ dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah,
katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima sejahtera, damai sejahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, yang menjadi prioritas dari pekerjaan seorang penuai itu jelas untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Isinya apa? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sekalipun mungkin di ladang itu orang tidak menerima ya pewartaan kita, berita kita, jangan pernah ubah berita itu. Karena keberhasilan kita dalam bekerja di ladang Tuhan itu bukan diukur dari kefasihan kita berkata-kata, tapi komitmen kita, kesetiaan kita terhadap isi dari pemberitaan tentang kerajaan Allah itu, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang telah dikerjakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan disalib di atas bukit Kalvari. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita supaya apa? Kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Dia yang mati itu telah naik ke sorga dan Dia akan turun kembali untuk apa? Untuk menjemput kita, orang-orang yang setia melakukan pekerjaan kita, melakukan pekerjaan daripada Tuhan kita, setia menjadi pekerja di ladang Tuhan. Jadi bagaimanapun keadaan boleh berubah. Tetapi sebagai pekerja kita tidak boleh berubah kesetiaan kita. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Keadaan boleh berubah, orang-orang di sekitar kita juga bisa berubah, tapi jangan ubah pemberitaan kita. Jangan ubah kesetiaan kita. Jangan ubah komitmen kita kepada Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk berubah. Lalu apa jaminan dan upah dari Tuhan kepada setiap pekerja yang setia Bapak Ibu? Ayat 19 dan ayat yang ke-20 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ketika kita setia menjadi pekerja di ladang Tuhan, maka jaminan pembelaan atas kita bukan dari kita, tapi datangnya dari Tuhan sendiri. Karena Dia memberikan kita kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Kita kemanapun kita melangkah, mujizat menyertai kita. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lemah dikuatkan, dimanapun kita berada, kita hanya berdiri pun dampaknya luar biasa. Orang akan berkata, ini anak Tuhan. Karena seperti firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan hari ini yang bertemakan ladang sudah menguning. Tuhan Yesus berkata, ladang sudah menguning itu artinya ada masalah. Masalah yang pertama, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan mau kita memberi diri menjadi pekerja di ladang Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada dan kita bekerja. Andalkan kuasa Tuhan, jangan andalkan apapun sehingga kita bisa berhasil di dalam tugas sebagai pekerja di ladangnya Tuhan. Memang tidak mudah, tapi perlindungan Tuhan pasti akan menjadi bagian kita jika kita setia dan sungguh-sungguh memberi hati dan hidup kita untuk pekerjaan dan pelayanan penuaian di ladangnya Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan ini, kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian selidiki hati, selidiki aku, sebagai komitmen kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak hanya mendengarkan firman ini, tapi kita juga berkomitmen untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kita akan tetap setia dan berkomitmen untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Karena tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Di ladang Tuhan juga banyak ketidaknyamanan, banyak serigala,
Tetapi jangan pernah kita sebagai domba berubah menjadi serigala. Tetaplah menjadi domba. Karena ketika kita menjadi domba, maka yang menjadi pembela kita adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan daripada Dialah pertolongan kita. Maka percayalah, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan di ladang pelayanan kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam pekerjaan kita masing-masing, tetapi Tuhan yang adalah pembela kita, Dia memberikan kita jaminan bahwa Dia memberikan kuasa ke atas kita, sehingga setiap upaya kita sebagai pekerja tidak akan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan buat berhasil. Yang penting kita setia, berkomitmen untuk tetap tidak berubah sekalipun keadaan berubah. Mungkin orang-orang berubah, lingkungan berubah, tetapi kita tidak boleh berubah karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa mengasihi dan menolong kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang kekasih, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebab dari tempat ketinggiannya Dia menghadapkan wajahnya kepada kita semua di tempat ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Diri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menjawab doa anak-anak-Mu yang belum dijawab. Semua doa yang dipanjatkan di rumah Tuhan di Institusi ini akan Tuhan jawab satu persatu menjelang akhir tahun nanti Tuhan. Kami percaya Engkau telah menyediakan banyak kado Natal untuk kami. Dan kami percaya kami akan menerima mujizat kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami akan menjadi berkat. Tuhan, kami juga bawa setiap persembahan dan persepuluhan yang diserahkan ke rumah Tuhan di Institusi. Berkati ini Tuhan, 5 roti dan 2 ikan yang sedikit, yang sederhana, dibawa, diangkat ke hadapan Tuhan, dan akan berlipat-lipat kali ganda untuk mensupport pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan, Adonai Rafa, Allah yang menyembuhkan, sehingga kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Semua pergumulan-pergumulan kami bawa ke hadapan-Mu. Engkau Allah yang akan menyelesaikan itu semua. Engkau Allah yang akan memberikan jalan keluar. Engkau Allah yang akan memberikan hikmat kepada kami Tuhan, supaya semakin hari hidup kami ini boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Mari jemaat, bukalah kedua tangan-Mu. Tiba waktunya kita untuk menerima birkat hakohanim, berkat imam. Yevarecha Adonai feish marecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panaf elecha feyehunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha feyasim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Anugerah-Mu mempesona.
silakan ambil saat teduh.